Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah informasi dari wilayah Sumatera Selatan yang telah kami rangkum selama sepekan. Bersama Srobiansyah, Anda menyaksikan Kompas Sumsel sepekan selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. SD Negeri 25 Palembang jadi salah satu sekolah yang memulai program makan bergizi gratis. Sebanyak 606 siswa di sekolah tersebut menerima menu bergizi berupa nasi, tahu, tempe, sayur, dan pisang. Pemerintah Kota Palembang bersama Dinas Pendidikan turut memantau pelaksanaan program ini di 5 sekolah yang ditunjuk. Pemkot memastikan makanan disajikan dalam kondisi bersih dan steril, terutama di tempat penyimpanan sebelum dibagikan. Pemkot juga berencana membentuk tim Satgas khusus untuk memastikan program ini tepat sasaran. Pada pekan pertama pelaksanaannya, total ada 2.684 siswa dari 5 sekolah yang menerima manfaat program makan bergizi gratis ini. Yang paling penting, pemerintah Kota Palembang akan membuat satuan tugas khusus ya, mengevaluasi, melihat apakah program tersebut sampai ke peserta didik tersebut. Masalah dana, ya dananya memang dari pusat semua, dari Balai Badan Gizi Nasional, dari BGN untuk melaksanakannya di sini. Para siswa mengaku senang dengan program ini. Menurut siswa, makanannya enak dan bergizi. Makanannya enak nggak deh? Enak. Ini kan dari dapat jatah tiap hari nanti ya. Seneng nggak? Seneng. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesehatan dan semangat belajar anak-anak di Palembang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Lima sekolah di Palembang mulai melaksanakan program makan bergizi gratis. Salah satunya SMP Negeri 19 yang terletak di Jalan Srijaya Negara, Kecamatan Alang-Alang Lebar. Program ini membagikan makanan bergizi kepada 1.098 siswa dari kelas 7 hingga 9 saat jam istirahat makan siang. Antusiasme siswa sangat tinggi terhadap program yang digagas pemerintah pusat ini. Banyak siswa berharap agar MBG bisa dilaksanakan jangka panjang, membantu mereka menghemat uang jajan untuk ditabung. Beberapa siswa juga menginginkan tambahan susu dalam paket makanannya. Rasanya Tadi ada apa aja lauknya? dia ada cheese, pisang, sama ini nugget. Mungkin kepengenannya nanti ke depan apa nih? Pengennya sih diperpanjang tuh gitu. Oh, terus lauknya gimana? Rasanya enak. Ada yang pengen nambah nggak atau apa gitu? Enggak. Variasi lauknya? Enggak. Untuk porsinya? Rasanya udah lumayan banyak. Biasa kalau sehari-hari jajan di kantin atau bawa bekal dari rumah? Rasanya bagus. Kadang dikasih uang buat jajan. Tapi dengan adanya ini semoga diperpanjang ya, biar nggak jajan lagi gitu ya. Kurangin uang jajan buat ditabung. Ini ada lauk apa lagi? Ini kali pertama ya? Gimana nih? Ya senang nggak? Rasanya enak. Masih apa sebagai siswa ini harapannya apa nih Dek, sama apa lauknya? Oh, benar ada susunya. Menu MBG terdiri dari nasi, tempe, sayur, serta buah yang telah melewati pemeriksaan ahli gizi. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang menyebutkan, ada beberapa siswa yang kurang suka dengan lauk tersebut dan hal ini menjadi bahan evaluasi untuk dapur penyedia agar menu dapat lebih bervariasi. Ya, kita melihatnya pada hari ini memang ada beberapa siswa yang ada yang mau, ada yang suka, ada yang tidak. Saya harapkan beberapa hari ke depan bisa lebih variatif dan menu-menunya bisa disukai. Dan kami juga tadi memastikan ada yang suka makan sayur, ada yang tidak makan sayur. Namun harapan kami baik lauk maupun sayur-sayuran itu dimakan oleh siswa. Olahannya mungkin lebih kreatif ya, supaya biasa ini. Nah, di sini juga mungkin nanti ke depan ada inovasi dari siswa ya, bawa kecap sendiri atau bawa sama sini. Nah itu kami belum tahu apakah bisa dilakukan. Saat ini ada 3 dapur yang ditunjuk untuk menyiapkan makanan bergizi gratis, yaitu di Kecamatan Ilir Barat 1, Kalidoni, dan Sukarami. Rizky Oktora, Mokas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Pengantaran makan bergizi gratis di SMP Negeri 19 Palembang Senin 16 Januari 2025 siang menuai kritik karena menggunakan mobil bak terbuka yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi higienitas makanan. Menanggapi hal tersebut, Dinas Kesehatan Kota Palembang berencana mengusulkan penggunaan mobil box agar makanan tetap terjaga kualitas dan kebersihannya. Selain itu, Dinas Kesehatan juga mengajukan agar makanan disajikan menggunakan ompreng, wadah tradisional berbahan daun, bukan wadah plastik seperti yang digunakan. Penggunaan ompreng dianggap lebih ramah lingkungan dan lebih sehat. Iya, pokoknya seperti yang mobil untuk pengantaran, jadi nggak boleh mobilnya itu mobil ini kan, siapa kalau dipakai yang terbuka itu nanti ada debu, nanti ini kan bukan dari makanannya tapi dari debu di jalan. Nanti akan ada evaluasi dari Dinkes Palembang terkait hal itu ya Bu? Kita akan berikan masukan ya, kita berikan masukan kepada cateringnya. Ada pemeriksaan terkait dengan sisi kebersihan nggak Bu kalau dari Dinkes Palembang? Tadi pagi sudah, puskesmas sudah ke dapurnya, sudah ke dapur. Kita lakukan pemeriksaan dan live hygiene-nya juga diperiksa. Sementara itu, untuk memastikan kelancaran distribusi, saat ini terdapat 3 dapur yang ditunjuk untuk menyiapkan makan bergizi gratis. Program makan bergizi gratis di Palembang baru dilaksanakan di 5 sekolah, yakni TK Panca Bakti, SD Negeri 24 dan 25, SMP Negeri 33 dan 19, dengan total 2.928 siswa. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Bersamaan dengan pelaksanaan program makan bergizi gratis, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Palembang turut melakukan pengujian sampel makanan yang diberikan kepada siswa. Pengujian ini mencakup pemeriksaan warna, rasa, bau, dan uji cepat. Hasil pengujian menunjukkan tidak ada kandungan boraks maupun formalin dalam makanan yang disajikan. BPOM memastikan menu yang diberikan aman dan layak untuk dikonsumsi. Untuk kesatuan pelayanan di Kota Palembang ini nanti setiap harinya atau setiap bulan dan setiap tahun kita ada tim pengawasan, tetapi pasti tidak bisa semua sampel di semua sekolah kita sampling seperti ini. Kita ada kajian risiko dan pembagian wilayah, kita akan suatu waktu datang di sekolah ini. Kedepan BPOM akan terus melakukan pengujian setiap hari dengan metode sampling untuk menjaga kualitas dan keamanan makanan dalam program ini. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Tak terima dianiaya, MN, seorang remaja perempuan 19 tahun, melaporkan teman prianya ke Polrestabes Palembang. Dalam laporannya, korban menjelaskan kejadian bermula saat ia meminta telepon genggamnya yang dipinjam terlapor untuk dikembalikan. Insiden itu terjadi ketika mereka sedang menikmati suasana di Jembatan Musi 6. Namun terlapor diduga marah setelah melihat isi pesan di ponsel korban. Rasa cemburu itu memicu emosi hingga pelaku memukul korban. Akibatnya korban mengalami luka lebam di mata kanan. Nganiaya, oh itu dipukul ya? Berapa kali? Kalau di ini cuma sekali. Oh, terus di mana lagi? Di kepala, di tangan, di itu, kaki. itu kamu dianiaya tuh gara-gara apa itu? Gara-gara handphone. Oh, kenapa? Dia megang HP aku, Mbak. Terus? Terus di itunya apa namanya? Aku nak minta di dia tapi gak galak ngasih. Polisi telah menerima laporan ini dan saat ini sedang mendalami kasus tersebut. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Tak terima anaknya mengalami masalah saat buang air kecil setelah mengikuti hitanan massal gratis. Rusmiati, warga Kecamatan Jakabaring, Palembang, melapor ke Polrestabes Palembang. Rusmiati menjelaskan pada 3 Juli 2024, ia mengantar anaknya untuk mengikuti hitanan massal yang digelar di kantor Kecamatan Jakabaring. Namun usai prosedur tersebut, anaknya mulai bermasalah saat buang air kecil. Rusmiati sudah membawa anaknya ke dokter dan memberinya obat, tapi kondisinya tetap tidak membaik. Padahal sebelum hitanan, anaknya tidak pernah mengalami masalah. Ya, kakak tuh kencing cabang saya kena. Maksudnya tuh kencing cabang ke mana? Dia salah sunat atau pusat manual tuh? Nah, tidak tahu deh. Pokoknya salah sunat mungkin lah. Bencabang gitu.
dokter minum obat baik kemarin kan. Nah, tapi hilang lah berapa kali hilang. Ini masih ada stok lagi. Kemarin kan udah bagus ya, banyak 4. Kini laporan Rusmiati telah diterima pihak kepolisian dan ia berharap kasus ini segera diselidiki. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Program makan bergizi gratis dimulai serentak pada Senin 6 Januari 2025 di berbagai kota, termasuk kota Palembang. Program ini disambut antusias oleh siswa dan guru yang berharap dapat meningkatkan kualitas gizi di sekolah. Namun di sisi lain, para pedagang kantin sekolah justru mulai mengkhawatirkan dampaknya terhadap pendapatan mereka. Menurut pedagang, biasanya siswa ramai membeli jajanan, tapi sekarang lebih sepi. Banyak dari mereka mengandalkan kantin sebagai sumber utama penghasilan sehari-hari. Keluhan ini muncul saat peluncuran program di 5 sekolah di Palembang. Para pedagang merasakan langsung penurunan drastis dalam jumlah siswa yang membeli makanan di kantin. Pengaruh terutama yang jualan nasi, pasti kan. Tapi kalau jualan ini mungkin tidak banyak nasi dampaknya. Apalagi es kan pasti tidak berdampak. Yang berdampak tuh nasi, mie kan. Sarapan pagi. Iya, biasanya kan anak-anak mie nasi kan. Kalau istirahat pertama sih tidak kate masalah, tidak tahu kalau istirahat kedua lagi kan. Sebelumnya Ibu jualan nasi juga? Oh pernah. Berapa itu Bu? Nasi? Bento 10. 10. Pendapatan lah Pak. Kurang kan? Pengurang. Nah, terus kita pikir otak kan, kita jualan yang lain kan. Jangan nasi lagi. Ya tanggapannya tuh, ya semoga tidak ada berkurang hasilnya. Khawatir gitu ini. Iya khawatir karena kan kita jual makanan di sini. Kita jual makanan di sini. Apalagi dengan program makan siang ini kan kita tidak mungkin lah budak tuh berjajan kalau diolah disediakan makanan. Kalau untuk minuman oke masih terus dia berjalan. Kalau untuk makanan tuh dikhawatirkan kayak gitu, takutnya budak tidak berjajan gitu deh. Kalau hari ini caknya tuh pemasukan kantin agak kurang, yang jelasnya. Biasanya kan lumayan ramai kan, kurang. Biasanya anak-anak pagi-pagi sudah penuh kantin ini pagi-pagi pas masuk itu. Ini sekarang untuk sarapan yang jelas mereka kan. Nah ini hari ini kurang. Kurang. Berarti sengaja tidak jajan mereka untuk hari caknya tuh mereka tidak usah lah kita jajan karena kita tidak dapat nasi katanya. Itu aduh. Terus sudah kami omong ke nasi kamu kan siang, pagi kan harus makan dulu. Ini khawatirnya yang penjual makanan ini biasa ya, Kalau minuman aman enggak? Dampak galau sih, dampak galau. Minuman dampak juga. Dampak juga. Di Palembang sendiri baru ada 3 dapur penyedia yang ditunjuk untuk menyiapkan makanan bergizi gratis, yakni di wilayah Ilir Barat 1, Kalidoni, dan Sukarami. Para pedagang berharap pemerintah mempertimbangkan dampak program ini terhadap usaha mereka sambil terus memastikan kebutuhan gizi siswa terpenuhi. Reski Oktora, Mukas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang anak perempuan di Palembang menjadi korban penyekapan hingga kekerasan seksual teman prianya. Peristiwa itu terjadi di rumah pelaku di kawasan Jalan Rawa Laut, Ilir Timur 2, Palembang. Korban kemudian melaporkan peristiwa itu ke Polrestabes Palembang. Saat disekap, handphone korban disita pelaku agar korban tidak bisa menghubungi keluarganya. Korban juga diancam agar tidak melaporkan peristiwa itu ke polisi. Jadi dilarikan selama 3 hari. Di tempat lakinya ada kata kabar. Terus? Ini dicari, tidak tahunya dia di tempat lanang itu. Oh, sudah berapa lama tempat lanang itu? Selama 3 hari. Oh, selama 3 hari? Iya, kami telepon, tidak diangkat, tidak dijawab. Dia ini. Dia apa tuh takut. HP dia ini disandra sama lanang. Oh, HP disandra sama lanang itu. Jadi dia bisa balik ini nggak? Yang mana itu kami ini sudah ketakutan ke lanang itu, jadi dibalik ke diantar Masim. Oh, dibalik ke diantar Masim ya. Wong tuanya tahu tak ya? Wong tuanya nih ngomongnya bingung. Oh, jadi tidak tahu. Nah, lanang itu dewek kita hubungi sama mana? Kami kemarin sudah menghubungi dia nak secara keluargaan tapi tidak ditanggapi. Kami datangi ke sana, sudah ketemu sama dia tapi dia juga tidak kesini-sini, tidak kata ITK baiknya. Laporan korban sudah diterima polisi di Polrestabes Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Makan bergizi gratis tak hanya dinikmati siswa SD dan SMP, tetapi juga murid TK Pancabakti yang berada di kawasan Ilir Timur 1 Palembang. Sejak pukul 8 pagi, puluhan ompreng berisi menu dari program pemerintah tiba di sekolah ini. Pada hari ketiga program, menu yang disajikan berupa nasi, tempe, telur, sayur, dan buah. Didampingi guru, murid dengan tertib menikmati makanan setelah jam pelajaran selesai. Habis nggak tadi makannya? Enggak, makannya. Habis, selalu habis makannya. Tadi barusan makan apa aja? Lauknya ada apa aja tadi? Telur. Ada. Habis nggak tadi makannya? Habis nggak tadi makannya? Habis, kenyang ya? Dapur penyedia menyiapkan 21 porsi makanan sesuai jumlah murid yang hadir di TK Pancabakti hari itu. Kayaknya suka semua kayaknya. Kan ada anak yang sudah sarapan di rumah, itu nih. Tapi banyak hasil ya, kalau makan dari catering. Anak-anak masih tetap mau makan dari rumah, Mbak? Ada yang enggak, ada ya. Tetap dimakan di sini juga, Mbak? Ada kalau yang dia masih belum, misalnya kalau masih lapar, dia ambil lainnya, pokoknya makan nasinya aja, dan dikasih. TK Pancabakti menjadi salah satu dari 5 sekolah di Palembang yang mendapat distribusi makan bergizi gratis dalam program ini. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Ilir Barat 1 Palembang menegaskan jika menu yang disajikan pada program makan bergizi gratis di hari pertama Senin 6 Januari 2025 adalah nasi putih, olahan ikan, tempe, tumisan sayur buncis, dan pisang. Kemudian untuk menu hari Senin itu adalah nasi putih, olahan ikan gabus, tempe, pisang, dan tumisan sayur buncis. Iya, bukan, itu sangat salah, itu bukan tahu, melainkan itu adalah olahan ikan gabus. Pada hari ketiga program MBG, menu yang disajikan untuk SD Negeri 25 Palembang berupa nasi putih, tumis kacang panjang, telur kuah santan, orek tempe, dan pisang. SPPG memastikan jika menu setiap harinya bervariasi dan tetap memenuhi standar gizi. Ini ada protein hewani dan nabati. Nah ini porsinya ini sekitar, kalau untuk anak SD itu sekitar 40 gram, ini agak lebih kecil. Nah sedangkan untuk yang SMP ini sekitar 50-60 gram protein hewaninya. Nah kalau lihat dari penampakan seperti ini sudah mencukupi. Nah karena kalau ukuran rumah tangganya ini satu potong sedang. Pada hari ketiga, siswa di SD negeri ini mengkonsumsi makanan bergizi gratis pada jam istirahat. Sama sekali tidak, karena dilaksanakan pada jam istirahat, betul-betul istirahat. Ya, dan satu lagi Bapak perlu diketahui semuanya, di hari ketiga ini, setelah juga hari ketiga, anak-anak itu yang biasanya malas sekolah, jadi alhamdulillah udah sekolah. Malahan tanya Bu Guru, besok menunya apa nih? Seperti itu Pak, antusias banget. Sementara untuk susu, program MBG di Palembang, menurut Kepala SPPG Ilir Barat 1 Palembang, sesuai arahan pusat tidak disediakan selain bukan daerah penghasil susu dan dampak sampah yang akan ditimbulkan dari kemasan susu. Tim Liputan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Program makan bergizi gratis yang memasuki hari ketiga tidak hanya disambut antusias murid, tetapi juga para orang tua di Palembang. Sejak program ini, mereka mengaku dapat mengurangi pengeluaran untuk bekal makanan anak-anak mereka di sekolah. Biasanya, orang tua menyiapkan nasi dengan lauk, namun kini cukup camilan saja.
Para orang tua mengakui program pemerintah ini meringankan beban ekonomi mereka karena biaya bekal yang berkurang dapat dialokasikan untuk kebutuhan lainnya. Selain itu, mereka juga tidak khawatir lagi soal asupan gizi anak yang semakin meningkatkan nafsu makan anak-anak bersama teman-temannya. Ya selama ini bawa terus dari rumah. Sebelum ada program Pak Prabowo ini kan yang bawa jelas. Semenjak dari yang jelas ngurangi lah, ibaratnya 10.000 jadi 5.000 kan itu. Tetap bawa Pak ya? Tetap bawa, tetap mengurangi ya, nambah-nambahi lah. Ini kan ngurangi beban biaya lah yang jelas. Harapannya nih Pak? Ya harapan ke depan ya mudah-mudahan jangan sampai putus lah. Sampai dia tamat ya, termasuk SD, SMP, SMA ya katanya kan sampai situ kan. Wah, tanggapan kita positif, ya positif. Pak, ada kekhawatiran nggak Pak anak Bapak nggak mau makan makanan bergizi nih atau seperti apa Pak? Ya, nggak ada kekhawatiran lah kita. Anaknya kan galak makan gitu kan. Positif anaknya galak makan yang jelas. Habis katanya kan. Kan biasanya baca harus gimana ya? Ngambil keluar musik kayak gitu. Anaknya maunya makan itu istilahnya. Anak kecil kan susah ya kan? Cuma sayur sama telur, paling ayam. Itu ya buat karena tidak hindari uang juga. Kalau yang tipis sama dibuat terus nggak cukup kan? Jadi alhamdulillah ditanya sama anaknya, mana kak? Enak bu, ayahnya. Terus kakak makan apa? Makan ayam, nasinya. Oh udah, kayak gitu kan. Tapi masih bawa cemilan lain juga. Jadi sejak ada makan bergizi gratis ini mengurangi menu untuk bekal ya. Para orang tua berharap program makan bergizi gratis ini dapat berlangsung jangka panjang dan merata sehingga bisa dirasakan semua siswa dan orang tua. Saat ini program ini baru dijalankan di 5 sekolah di Palembang, yaitu TK Panca Bakti, SD Negeri 24, SD Negeri 25, SMP Negeri 33, dan SMP Negeri 19. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI M. Naudi Nurdika mengungkapkan rencana pemecahan wilayah Kodam 2 Sriwijaya pada syukuran HUT Kodam 2 Sriwijaya ke-79 Selasa 7 Januari 2025. Rencana pemecahan wilayah Kodam tersebut sudah disampaikan pada Kasat, rencana validasi organisasi pada 2025 dan Kodam 2 Sriwijaya akan dipecah menjadi 2 yang sebelumnya membawahi 5 korem. Menurut Pangdam 2 Sriwijaya, yang akan berpisah adalah Korem Lampung dan Bengkulu yang bernama Kodam 20. Yang akan berpusat di Lampung dan mencakup wilayah Lampung dan Bengkulu. Di tahun 2025 direncanakan dipecah menjadi 2. Ini sudah kita paparkan kepada Bapak Kasat dan saran kita di Sumbangsel ini akan dipecah menjadi 2. Kodam Kodam Sriwijaya ini tetap di sini. Kemudian kita membentuk satu kodam lagi sebagai peningkatan di Provinsi Lampung. Mari kita bincang-bincang konsep kita namakan Kodam Krakatau. Tapi ini masih ada pembicaraan lebih lanjut. Nanti Kodam Krakatau ini meliputi Provinsi Lampung dan Bengkulu. Untuk Kodam 2 Sriwijaya tetap di Palembang dan membawahi Korem Babel dan Jambi. Untuk mendukung pembentukan Kodam di Lampung, 9 batalion baru akan dibentuk yang fokus pada ketahanan pangan sebagai bagian dari konsep Astacita Presiden Prabowo Subianto. Tim Liputan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Virus Human Metapneumovirus atau HMPV yang belakangan ini menjadi sorotan di Cina karena tingginya kasus kini telah masuk ke Indonesia dan mulai menjangkiti anak-anak. Kekhawatiran pun muncul mengingat pengalaman masyarakat dengan pandemi COVID-19. Menanggapi hal ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang hadir di Groundbreaking Oncology Center Building di RSMA Palembang menyampaikan 3 poin penting. Virus HMPV bukan virus baru dan sudah ada di Indonesia sejak 2001. Virus ini tidak berbahaya dan tidak mematikan, berbeda dengan COVID-19. Terakhir, peningkatan kasus HMPV di Cina bukan disebabkan virus ini, melainkan hanya virus flu biasa tipe H1N1. Di teman-teman juga mungkin.
Jadi kalau sekarang ada nggak? Ada. Sejak dulu juga udah ada. Di tes juga udah ada. Jadi teman bilang, Pak, MPV udah masuk. Dari dulu juga udah ada. Artinya masyarakat nggak perlu khawatir. Nggak perlu khawatir, karena imunitas ada. Beda dengan COVID. Kalau COVID emang benar-benar baru. Nah, MPV itu udah ada sejak lama. Nomor 2, kenaikan di Cina. Kenaikan di Cina itu bukan karena MPV. Di Cina itu setiap bulan Desember Januari pasti naik berencing di semua negara. Menkes juga menghimbau masyarakat untuk tidak khawatir berlebihan mengenai virus ini. Dari data yang ada, 100% pasien yang terjangkit HMPV dinyatakan sembuh. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sadar aksinya terekam kamera pengawas, seorang pencuri sepeda motor tetap nekat beraksi di kawasan Jalan Rambutan Dalam, Kecamatan Ilir Barat 2, Palembang, pada Senin 6 Januari 2025 dini hari. Dalam rekaman CCTV, pelaku terlihat berjalan mencari motor warga yang menjadi targetnya. Setelah menemukan sasaran, pelaku membongkar kunci motor, lalu mendorong kendaraan itu ke depan gang untuk dibawa kabur. Korban yang baru pulang kerja dan tertidur saat pencurian terjadi, baru menyadari motornya hilang ketika hendak beraktivitas di pagi harinya. Uang 2 pelaku. Jam berapa itu sekitar? Ini jam 3.38 subuh. Yang itu. Yang berat ini sudah bawa motor. Udah bawa motor ya? Ditonton dulu, jadi hidup. Oh, ditonton dulu ya? Kan di ekor motor. Di hidup ini di luar depan orang. Berarti selama ini memang pakai situ, Ya. Motor aman-aman baik gitu. Itu di pagar ya? Dalam pagar gitu? Ya. Apa? Cuma dijepit kiri kanan motor kan. Korban sudah melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polrestabes Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Rekaman CCTV memperlihatkan aksi pencurian ponsel seorang pria berpeci dan berpakaian putih. Peristiwa ini terjadi di sebuah bengkel di kawasan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Palembang. Salah satu karyawan bengkel yang menjadi korban menceritakan, pelaku masuk ke bengkel mendekati meja kasir dan menutupi ponsel dengan map yang dibawanya. Sambil berpura-pura meminta sumbangan masjid, pelaku melancarkan aksinya saat korban dan karyawan lainnya beraktivitas. Menurut korban, pelaku kerap terlihat di sekitar lokasi dan menggunakan cara serupa untuk meminta sumbangan. Bahkan banyak warga yang mengaku kehilangan barang. Modusnya dia datang pertanyaan bawa map merah isi untuk supaya minta sumbangan kalau nggak salah. Sumbangan apa itu, Pak? Sumbangan mengatasnamakan masjid. Ya. Dia datang kan ke sini bawa map merah. Dia cuma lihat sebentar aja dia tuh kan, sebentar aja langsung tiba-tiba HP-nya hilang. Tiba-tiba langsung hilang. Itu Ya? sudah lapor polisi. Sudah lapor polisi pas malamnya itu kan, pas kejadian itu, tapi malamnya udah lapor polisi langsung. Kejadiannya itu, Pak. Untuk pelaku itu sering kesini, Pak? Kalau kata karyawan di sini memang sering. Kebetulan saya kan orang baru di sini baru 3 bulan kan ya. Pelakunya memang sering datang katanya. Udah ditanya di sekitar sini juga memang pelaku itu sering datang, sering minta-minta uang. Setelah kejadian, korban melapor ke Polsek Kalidoni Palembang dan membawa bukti rekaman CCTV yang viral di media sosial. Rezky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pasangan Herman Deru dan Ci Ujang resmi ditetapkan KPU Sumatera Selatan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih pada Pilkada 2024. Pasangan calon nomor urut 1 ini unggul dengan perolehan 2.220.437 suara atau 51,62% dari total suara sah, menguasai 15 dari 17 kabupaten dan kota di Sumsel. Ketua KPU Sumsel, Andika Pranata Jaya menjelaskan, mereka akan segera menyerahkan salinan keputusan ke DPRD Sumsel untuk pelantikan yang dijadwalkan pada 7 Februari 2025. KPU Sumsel menyebut Pilkada Sumsel termasuk dalam kategori zero gugatan, sehingga penetapan pasangan terpilih dapat dilakukan tepat waktu bersamaan dengan 20 provinsi lainnya. Besok KPU akan menyerahkan secara resmi salinan keputusan KPU penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih kepada DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Akan kami laksanakan di kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan pukul 10 pagi. Untuk 17 kabupaten kota lainnya di Sumatera Selatan, hari ini penetapan yang sama dilakukan 8 kabupaten kota
lainnya itu masih berperkara di Mahkamah Konstitusi. Mengenakan pakaian serba putih, Herman Deru dan Ci Ujang menyampaikan rasa syukur atas dukungan masyarakat Sumsel. Mereka akan segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah saat ini agar bisa langsung bekerja setelah pelantikan. Program prioritas mereka mencakup pembangunan infrastruktur yang merata, peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta mendukung penuh pelaksanaan makan bergizi gratis sebagai program pemerintah. Satunya adalah meneruskan pembangunan infrastruktur yang merata di Sumatera Selatan dan pelayanan-pelayanan dasar ditingkatkan kembali, ya, di pendidikan, kesehatan, dan juga tentu akan menunjang secara serius program presiden dan wakil presiden yang makan siang gratis, bergizi gratis, makan siang bergizi gratis. Di bawah pasangan HDCU, perolehan suara diraih pasangan calon nomor urut 2, Edi Santana Putra dan Rizky Aprilia, dengan 1.082.241 suara atau 25,15%. Pasangan nomor urut 3, Mawardi Yahya dan Anita Nuringhati, dengan 999.141 suara atau 23,22%. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dilanjutkan penciuman pataka sebagai ungkapan. Serah terima jabatan Komandan Korem 044 Garuda Dempo dari Brigjen M. Thohir ke Brigjen Adri Kusdianto dipimpin Pangdam 2 Sriwijaya Maijen M. Naudi Nurdika di Gedung Sudirman Kodam 2 Sriwijaya pada Jumat 10 Januari 2025 pagi. Setelah melalui proses tradisi penyambutan dan pelepasan warga Kodam 2 Sriwijaya, Pangdam Sriwijaya berharap Komandan Korem yang baru bisa melanjutkan kerja-kerja prioritas di Korem Gapo yang selama ini sudah berjalan. Untuk Danrem baru tentunya program-program yang sudah dilaksanakan oleh Danrem lama, khususnya tentang program-program unggulan Angkatan Darat, ya, seperti masalah ketahanan pangan, kemudian makan bergizi gratis, kemudian masalah stunting, masalah pembangunan atau rehab rumah tidak layak huni, kemudian manunggal air dan sebagainya. Ini tentunya saya berharap bisa dilanjutkan, ya. Dilanjutkan sehingga program-program ini bisa memberikan dukungan, kita membantu pemerintah daerah. Yang jelas beberapa hari ini saya berada di kota Sriwijaya ini, ke Palembang. Saya baru istilahnya belanja masalah. Untuk langkah-langkah ke depannya saya belum bisa banyak berbuat karena saya baru hari ini dilantik. Nanti setelah kita duduk dan sudah menguasai, pasti kita akan bergabung. Brigjen Adri Kusdianto merupakan staf ahli Kepala Staf Angkatan Darat. Sementara Brigjen M. Thohir menjabat Danrem Garuda Dempo lebih dari 1 tahun dan akan menjadi staf ahli Kepala Staf Angkatan Darat. Tim Liputan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Satu unit sepeda motor milik seorang pengemudi ojek online yang terparkir di halaman Masjid Darus Saadah, Jalan DI Panjaitan, Kecamatan Paju, Palembang, dicuri 2 pelaku. Aksi mereka tergolong berani karena dilakukan di tengah keramaian. Rekaman CCTV menunjukkan, kedua pelaku awalnya melintas di lokasi sebelum berhenti di dekat motor korban. Melihat situasi aman, salah satu pelaku turun dari motornya dan mencuri motor korban. Dari keterangan seorang warga, menurut Rizky Muharam, korban pencurian sempat melihat pelaku tetapi tidak menyadari jika mereka pelaku pencurian. Saat kejadian, Rizky sedang melaksanakan sholat maghrib. Ia baru menyadari motornya hilang saat hendak pulang. Oh, kita tuh lagi sholat maghrib habis ngoder Pak itu yuk? Ya, habis ngoder Kak. Lajan tadi kan aku buru-buru kan, masuk deh kan, aku istirahat. Ada Nino, dan tahunnya motor lagi lampe. Itu motor masih kredit? Masih Kak. Masih lama kreditnya? Setahun lebih, 16 bulan. Sudah bikin laporan belum di Polsek? Sudah. Rizky kemudian melaporkan pencurian tersebut ke Polsek Pelaju. Motor yang dicuri diketahui masih dalam tahap angsuran di leasing.
Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Unit 5 Subdit 3 Jatan Res di Treskrim Polda Sumsel berhasil meringkus muklis otak perampokan yang korbannya Widya Aprianti, seorang aparatur sipil negara di Dinas Kesehatan Sumsel. Muklis ditangkap saat berusaha melarikan diri ke Kabupaten Lahat dengan membawa mobil hasil rampokan yang telah diganti nomor polisinya. Dari tersangka, polisi menyita barang bukti berupa mobil dan senjata tajam. 2 orang lainnya yang diduga terlibat dalam aksi tersebut masih berstatus saksi dan sedang menjalani pemeriksaan. Polisi juga terus mendalami kasus ini, termasuk mengumpulkan barang bukti dan mengejar rekan tersangka yang diduga ikut terlibat. Jadi kalau modusnya menurut keterangan dari si tersangka ya memang kenal dan memang berencana untuk mengambil barang mobil punya si korban. Ya, jadi alhamdulillah segera kita tersangkanya satu bang ya? Baru satu, yang 2 lagi yang ikut oleh pelaku masih kita lakukan pengejaran. Satu itu otaknya bang ya? Ya. Tersangka muklis kini ditahan di Polda Sumsel untuk proses hukum lebih lanjut. Sementara penyelidikan masih dilakukan untuk memastikan motif di balik perampokan ini. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Ketua Asosiasi Kota PSSI Palembang M. David mengaku telah ditawari manajemen Sriwijaya FC untuk mengisi posisi manajer klub. Namanya santer disebut sebagai manajer baru Sriwijaya FC menjelang play-off degradasi Liga 2 2024-2025. David sendiri menyatakan baru siap menduduki posisi tersebut saat Sriwijaya FC berlaga di play-off degradasi. Ia juga meminta manajemen klub untuk terlebih dahulu menyelesaikan permasalahan pembayaran gaji dan uang muka pemain yang masih tertunda. Harapan kita kepengen semuanya harus terselesaikan semua dulu, baru kita bisa mau untuk bergabung di Sriwijaya. Tujuan saya ingin menyelamatkan Sriwijaya FC dari zona degradasi. Terus berusaha untuk mencari para sponsorship untuk bersedia gabung ke Sriwijaya FC untuk membantu klub kebanggaan kita Sumatera Selatan. Posisi manajer tim Sriwijaya FC saat ini kosong sejak tim tersebut mengalami permasalahan finansial. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sudah melakukan ini. Aksi sindikat pencurian lintas provinsi ini terhenti setelah polisi dari Unit 4 Subdit 3 Jatan Res di Treskrim Polda Sumsel menangkap 7 dari 9 pelakunya. 2 pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel, AKBP Indra Arya Yuda menerangkan, para pelaku beraksi di banyak tempat, seperti wilayah Jabodetabek, Jambi, Lampung, Riau, dan Pekanbaru, dengan sasaran minimarket dan mal. Terakhir di sebuah minimarket kawasan Nurdin Panji, Sukaremi, Palembang, dengan total kerugian mencapai 13,2 juta rupiah. Aksi pelaku tersebut terekam CCTV, yang menjadi bekal polisi melakukan pengejaran dan menangkap ke-7 pelaku di wilayah DKI Jakarta. Dalam melakukan aksinya, para pelaku berbagi tugas mengalihkan perhatian kasir, memantau situasi di dalam dan luar minimarket, serta mengambil barang-barang seperti kosmetik, kebutuhan rumah tangga, dan lainnya untuk mereka jual kembali. Setelah dilakukan penyelidikan, para pelaku yang merupakan penjahat kambuhan kasus serupa dan narkoba juga beraksi di beberapa tempat di Palembang. 2 orang masuk ke dalam toko dengan modus operandi berpura-pura menanyakan barang ke kasir toko untuk mengalihkan perhatian dari kasir. Kemudian 2 pelaku lain yang memantau situasi di dalam toko dan 2 pelaku lain bertugas memasukkan barang hasil curian ke dalam tas yang dibawa pelaku. Untuk sisa 3 pelaku lainnya bertugas di luar, memantau situasi di seputaran wilayah luar toko dengan menggunakan sarana kendaraan roda 4 yang telah dibawa oleh para pelaku. Dari tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa mobil yang digunakan untuk mengangkut hasil curian. Polisi masih melakukan pengejaran terhadap 2 pelaku lainnya. 7 orang yang tertangkap ditetapkan sebagai tersangka dan terancam 7 tahun penjara. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Iya, maling kali ini nih. Akan dibikin
Pemerintah Kota Palembang terus memastikan menu makan bergizi gratis untuk siswa tetap higienis dan aman dari kontaminasi. Untuk itu, Dinas Kesehatan Kota Palembang menyimpan 1 porsi sampel makanan bergizi yang telah didistribusikan ke sekolah setiap harinya. Sampel tersebut disimpan di lemari pendingin sebagai langkah antisipasi. Jika terjadi kejadian luar biasa, pihaknya dapat langsung memeriksa sampel makanan yang sudah disimpan. Untuk pengamanan, jadi setiap hari itu kami akan menyimpan. Jadi puskesmas ini dalam hal ini dilakukan oleh puskesmas, disimpan di freezer. Jadi kalau ada kejadian luar biasa itu sampel makanannya akan diperiksa lagi. Jadi dilakukan pemeriksaan setiap hari dilakukan. Tak hanya itu, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan juga turut melakukan uji sampel untuk memastikan makanan bergizi gratis tersebut aman dan layak dikonsumsi para siswa. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Harga cabai merah di Pasar Kilometer 5 Palembang mengalami lonjakan signifikan, kini mencapai Rp80.000 per kilogram. Padahal pada awal tahun 2025 lalu, harga cabai sempat turun hingga Rp40.000 per kilogram. Menurut para pedagang, kenaikan harga ini terjadi sejak Sabtu 11 Januari 2025 dan langsung mengejutkan pembeli. Banyak warga yang biasanya membeli 1 kilogram cabai untuk kebutuhan rumah tangga, kini hanya membeli setengah kilogram. Hal ini berdampak pada penurunan omset pedagang yang sebelumnya bisa menghabiskan hingga 100 kg per hari saat harga cabai Rp40.000. Berubah harga, bukan naik. Kalau dia naik bisa jadi 5.000, 10.000 naik. Ini berubah harganya 80 dari 40. Itu kenapa Bu penyebabnya Bu? Di sana nggak ada cabai. Oh, stoknya sedikit ya? Pasar Jakabaring tidak ada cabai. Pembelinya kurang. Kurang ya? Baik yang beli sekilo ya belinya setengah, baik beli setengah jadi seberapa. Harapan kami kalau pajak kita turunkan harga barang ini, kami ini maksudnya itu kan kurang laku barang ini, tidak bergerak. Masih itu kan 2 dosnya, itu sama ini. Para pedagang mengungkapkan kekhawatirannya dengan berkurangnya daya beli masyarakat. Mereka menduga kenaikan harga ini dipengaruhi menipisnya stok cabai di distributor, hingga pasokan di pasar berkurang. Selain cabai merah, cabai rawit juga mengalami kenaikan, kini mencapai Rp65.000 per kilogram dari Rp50.000. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Harga eceran tertinggi LPG 3 kg di Sumatera Selatan resmi naik dari Rp15.650 menjadi Rp18.500 per tabung. Kepastian ini disampaikan Ketua Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak dan Gas Subaksel, Didik Cahyono. Penyesuaian harga tersebut sesuai surat keputusan Gubernur Sumsel nomor 19 tahun 2025. Kenaikan dipengaruhi oleh meningkatnya biaya operasional distribusi, termasuk penyesuaian upah minimum di Sumsel. Tidak disesuaikan, kami khawatir gitu kan. Disparitas harga yang terlampau tinggi ini memicu katakanlah berpindahnya alokasi Sumsel bergeser ke provinsi-provinsi yang lain, sehingga ketika harga head ini disesuaikan di 18.500, disparitasnya semakin mengecil, perbedaan semakin mengecil, dan ini harapannya kita akan membuat kondisi alokasi LPG 3 kg milik Sumsel itu tetap di wilayahnya sendiri. Penjabat Gubernur Sumsel Ellen Setiadi menerangkan, kenaikan ini adalah yang pertama sejak 2017. Meski naik, head LPG 3 kg di Sumsel masih yang terendah di Sumbaksel. Pemprov membentuk Satgas untuk memastikan ketersediaan LPG dan mengawasi agar distribusinya tidak keluar dari Sumsel. Nah, di tetangga kita di Lampung 20.000 ya, di Jambi sekitar sama 18-19.000, Bengkulu juga sama. Nah, kalau memang kita untuk menjamin ketersediaannya, hukum pasar kan biasanya kalau dia lebih tinggi dia lari ke kiri kanan. Nah, oleh karena itu sudah ada hitungannya. Dan penyesuaian dalam beberapa waktu yang 8 tahun ini ya dapat harganya 18.500. Kenaikan ini diharapkan tidak mengganggu akses masyarakat terhadap LPG 3 kg dengan pengawasan agar pasokan tetap aman dan subsidi tepat sasaran. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Inilah gambar penangkapan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, Deliar Marzuki, di kantornya di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan 14 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Operasi tangkap tangan dilakukan tim pidana khusus Kejari Palembang. Saat OTT, tim kejaksaan menemukan uang tunai sekitar 40 juta rupiah yang disimpan di bawah meja kerja bersama beberapa berkas. Uang tersebut diduga gratifikasi atau suap terkait pengurusan dokumen keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Selain itu, petugas juga mengamankan sejumlah staf lain. Nanti dulu ya, lagi kami melakukan pemeriksaan. Besok press release-nya jam 9 pagi di Kejaksaan Tinggi. Biarkan kami bekerja dulu ya. Bekerja dulu dengan waktu yang ada. Kepala Kejaksaan Negeri Palembang saat ini belum memberikan pernyataan resmi terkait OTT ini. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah menjalani pemeriksaan selama 24 jam, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Selatan, Deliar Marzuki, bersama asisten pribadinya Alex, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan. Keduanya jadi tersangka setelah penyidik Kejaksaan Negeri Palembang mengumpulkan alat bukti dan keterangan saksi terkait kasus pemerasan pada investor atau perusahaan yang akan mengurus penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Cara yang dilakukan tersangka dengan menakut-nakuti perusahaan dengan ancaman terkait kelayakan penerbitan sertifikat K3 melalui perusahaan yang sudah tersangka tunjuk. Dari operasi tangkap tangan yang dilakukan Kejari Palembang, penyidik menyita uang tunai 39 juta rupiah, emas mulia seberat 125 gram, serta BPKB 2 motor dan 1 mobil dengan total keseluruhan mencapai 500 juta rupiah. Kepala Dinas melakukan provokasi kepada perusahaan-perusahaan dengan mengancam untuk memberikan sejumlah uang agar sertifikat tersebut dapat dikeluarkan. Kepala Dinas kemudian merekomendasikan salah satu perusahaan K3 sebagai jasa penilai untuk melakukan penilaian layak dan tidak layak perusahaan ini untuk mendapatkan sertifikat. Setelah ditemukan, andil Kepala Dinas mengancam ataupun memaksa investor ataupun perusahaan tersebut untuk menyerahkan uang. Uang tersebut kemudian ditampung di salah satu rekening perusahaan ataupun pihak penilai di jasa K3. Setelah terkumpul, uang tersebut dikirimkan ke salah satu rekening atas persetujuan daripada Kepala Dinas dengan jumlah tertentu. Untuk kepentingan penyidikan, keduanya kini ditahan di rumah tahanan Pajo Palembang selama 20 hari ke depan agar tersangka tidak melarikan diri dan penghilangan barang bukti. Sebelumnya, kedua tersangka terjaring dalam operasi tangkap tangan di kantor mereka yang dilakukan Kejari Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Menanggapi adanya oknum Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Snaker Trans-Sumsel yang terjaring operasi tangkap tangan Kejaksaan Negeri Palembang pada 10 Januari 2025 lalu, penjabat Gubernur Sumsel Ellen Setiadi menegaskan akan menyiapkan pelaksana tugas Kepala Dinas untuk menggantikan Deliar Marzuki. Menurut PJ Gubernur Sumsel, Pemprov belum menyiapkan pendampingan terkait kasus hukum tersebut karena masih mempelajari kasusnya. PJ Gubernur menegaskan, ia sudah mengingatkan jajarannya di pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan untuk tidak terlibat KKN dan bekerja secara profesional. Nanti disiapkan PLT-nya. Ya. Tentu kita prihatin, sebagaimana saya di awal, mengingatkan teman-teman semua di OPD dan seluruh jajaran Pemprov untuk menghindari kegiatan perbuatan yang melanggar dan KKN. Tentu ini bahagian bagi kita untuk introspeksi lagi, sekaligus mengingatkan teman-teman semua untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan. Dalam hal ini kita serahkan ke kejaksaan prosesnya seperti apa, dan tentu kita akan ikuti terus perkembangannya. Nanti dalam hal diperlukan dukungan dari Pemprov terhadap kejaksaan, kita akan berikan dukungan sesuai ketentuan yang ada.
Kejaksaan Negeri Palembang menetapkan Deliar Marzuki dan asistennya Diki sebagai tersangka dugaan pemerasan pada perusahaan yang mengurus dokumen K3 yang didahului dengan operasi tangkap tangan Kejari Sumsel di kantornya pada 10 Januari 2025. Tim Liputan Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Coklat Dubai yang menggunakan bahan-bahan premium impor ini memang memiliki harga yang lebih tinggi. Priyanka yang mengolah coklat ini menggunakan coklat dari Singapura, sementara pistachio dan kunafa langsung diimpor dari Turki. Untuk membuatnya, Priyanka melelehkan butter lalu ditambah kunafa dan sangrai hingga berwarna coklat keemasan. Setelah dingin ditambah pistachio yang sudah di blender. Kemudian coklat putih dilelehkan, dicampur dengan kunafa dan pistachio dalam wadah. Adonan coklat yang sudah dilelehkan dituangkan ke dalam wadah, lalu dimasukkan dalam freezer selama 5 menit. Setelah itu ditambahkan isian kunafa dan pistachio, diratakan tutup dengan coklat dan dinginkan lagi selama 10 menit. Coklat siap disajikan. Setiap hari 100. Apa tuh? 100 yang kecil, yang besarnya 10. Itu harganya beda ya? Dijual dengan harga? Dijual dengan harga, kalau yang kecil itu 35.000, untuk yang besarnya 200.000. Sehari berapa banyak yang laku nih? Sehari bisa hampir sold out terus ya, alhamdulillah sold out. Dari luar kota, pengiriman ke luar kota, Jakarta, Bandung, Pekanbaru, seluruh biasa mereka minta dikirim gitu loh. Dan dikirim kita aman karena aku pakai ice gel di dalamnya. Priyanka bisa memproduksi 100 coklat Dubai ukuran kecil dan 10 coklat ukuran besar dalam sehari. Dan semuanya terjual habis. Coklat Dubainya aku yang kecil, beli 8. Kenapa Mbak suka ini? Soalnya mudah, yang kemasan kecil itu bisa bagi-bagi. Kalau yang besar kan paling kita buat makan sendiri. Sering Mbak beli sini Mbak? Sering banget. Harganya gimana Mbak? Harganya kan memang kalau coklat Dubai, kalau sampai ada yang bilang, ini mahal banget, berarti dia nggak tahu. Penjualannya tidak hanya di Palembang, tetapi juga luar kota. Meskipun harganya tergolong mahal, seperti coklat kecil Rp30.000 dan coklat besar Rp200.000, namun antusiasme konsumen tetap tinggi. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, informasi tadi menjadi akhir dari Kompas Sumsel sepekan hari ini. Tetap saksikan konten lokal Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Dan kembali kami ingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran, dapat mengakses media sosial kami di @KompasTV_Palembang. Akhirnya, saya Rubiansa pamit. Terima kasih dan tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.